Shalom teman-teman yang terkasih dalam Kristus Tuhan. Kembali kita berjumpa pada kesempatan hari ini. Kita akan belajar mengenai kebenaran firman Tuhan yang akan kita ambil dari Amsal 18 ayat yang ke-21. Amsal 18 ayat yang ke-21 dikatakan, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Amin. Oke teman-teman, pada kesempatan hari ini kita akan belajar dengan tema yang saya ambil adalah perkataan yang berkuasa. Tema yang saya angkat ini ada kasus atau sebuah berita yang melatar belakangi dari tema tersebut. Kira-kira tahun lalu, tepatnya tanggal 1 Oktober 2019, China memperingati hari nasional mereka. Dan ada sebuah pidato yang menggembarkan dunia, yaitu yang disampaikan oleh Presiden Xi Jinping. Beliau mengatakan bahwa tidak ada kekuatan yang mampu menghentikan China. Dan beberapa bulan kemudian, tepatnya bulan Desember awal tahun 2019, sebuah kota di China, yaitu kota Wuhan, terdeteksi mengalami COVID-19 yang kita kenal dengan corona. Nah, di situ juga banyak jumlah orang yang meninggal, dan tentunya dari perkataan yang disampaikan oleh Presiden Xi Jinping dalam pidatonya menjadi suatu feedback atau umpan balik yang cukup keras bagi suatu kondisi di negara tersebut. Nah, apa yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini? Kita sebagai generasi muda tentunya harus bisa menjaga perkataan kita agar setiap perkataan kita bisa berdampak bagi orang-orang di sekitar kita. Nah, bagaimana caranya? Kita bagi ke dalam 3 poin. Untuk poin yang pertama, perkataan yang positif. Jadi, perkataan positif itu adalah perkataan yang penuh dengan percaya diri tanpa harus menjatuhkan orang lain. Maksudnya bagaimana? Jika kita dapat memperkatakan hal-hal positif kepada diri kita, maka harusnya kita juga bisa memperkatakan hal-hal positif kepada orang lain. Kemudian yang kedua ini adalah perkataan yang membangun. Kita buka di dalam Efesus 4 ayat yang ke-29. Di sana dikatakan, janganlah ada perkataan kotor yang keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, dan di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Amin. Jadi saat kita memperkatakan sesuatu yang baik kepada orang, dan perkataan kita yang kita ucapkan ini dapat menimbulkan suatu kasih karunia bagi orang yang mendengarkannya. Nah, kemudian poin yang ketiga. Poin yang ketiga ini adalah perkataan yang memberkati. Kita buka di dalam Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-28. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Nah, di sini Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk apa? Untuk kita saat seseorang membenci kita atau memusuhi kita, kita bisa lepaskan damai sejahtera untuk kita dapat memberkati orang tersebut. Jadi pada kesimpulannya, saat kita dapat memperkatakan hal positif, hal yang membangun, dan hal yang memberkati, dan juga berpegang kepada kebenaran firman Tuhan, maka perkataan yang kita ucapkan dapat berkuasa. Berkuasa seperti apa? Berkuasa untuk menyembuhkan, berkuasa untuk mengubahkan hati, dan berkuasa untuk memberkati. Maka saat Tuhan berkenan atas perkataan kita, apa yang kita ucapkan dapat mengubahkan suatu keadaan di luar kemampuan kita. Jadilah generasi yang memiliki dampak pada perkataan untuk memberkati bangsa ini. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.